Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya Dwi Hartanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Gedung Reja, akan berbagi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing saya di program ini. Yang pertama ada Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, yang kedua Bapak Imam Herianto sebagai pengajar praktik. Video koneksi antar materi ini saya buat berpedoman pada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban pertanyaan ini saya mulai dari penjelasan tentang intisari pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian, hasil pencapaian dari penerapan pembelajaran sosial dan emosional ada 3. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Hal ini ditandai dengan peningkatan perilaku positif. Kemudian kedua, lingkungan belajar yang suportif, ditandai dengan pengurangan perilaku yang negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, ditandai dengan pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Penjabaran peta konsep substansi modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. 2. Pengelolaan diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk mencapai kelima kompetensi sosial emosional tersebut, dilakukan implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang melibatkan keluarga dan komunitas serta lingkungan kelas dan sekolah. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di lingkungan kelas dan sekolah meliputi 4 langkah. Yang pertama, pengajaran secara eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, menjadi teladan, yang kedua, belajar, dan yang ketiga, berkolaborasi. Kerangka pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness mengandung makna bahwa praktik kesadaran penuh atau mindfulness berperan sebagai fondasi untuk memperkuat 5 kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi tersebut diperlukan agar murid mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Menurut Kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Ada beberapa praktik kesadaran penuh atau mindfulness yang dapat dilakukan. Yang pertama ada teknik stop, yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, stop, berhenti sejenak. Langkah kedua, take a breath, ambil nafas dalam. Langkah ketiga, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Langkah keempat, proceed, selesai dan lanjutkan. Selain teknik stop,
Berikut ini adalah beberapa bentuk praktik kesadaran penuh yang lain yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi para murid. Setelah mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional, berikut adalah kesimpulan yang saya peroleh. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berubah dari sisi pengetahuan saya sebagai calon guru penggerak, antara lain, bahwasanya peserta didik atau murid bukan hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi harus pula mengembangkan kecerdasan sosial emosional yang melekat pada diri peserta didik, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan yang saya peroleh setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah kemampuan untuk mengelola kelas dan pembelajaran, kemampuan menghadapi tekanan atau situasi dengan berbagai teknik, misalnya dengan teknik stop atau teknik mindfulness yang lain. Sebagai pemimpin pembelajaran, sikap saya menjadi lebih mampu menguasai diri dan bertanggung jawab, serta mampu mengelola diri dalam berbagai hal, misalnya dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keanekaragaman karakter, menjadi lebih sabar, menjadi lebih mengerti terhadap keinginan murid, serta mampu mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 1.1 dengan modul 2.2. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pembelajaran itu berpihak pada murid, di mana tujuan pembelajaran antara lain adalah mencapai kebahagiaan atau well-being. Nah, pada pembelajaran sosial dan emosional ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan kebahagiaan psikologis. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.2. Salah satu dari peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya, dengan menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional ini, sebagai pemimpin pelajaran, guru penggerak mampu mengelola pembelajaran menjadi lebih baik. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.2. Dalam rangka mewujudkan visi, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu dengan mengidentifikasi hal baik dan kekuatan yang dimiliki. Dalam sosial emosional ini, kekuatan diri dapat muncul dengan manajemen diri yang disertai dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.2. Segala hal yang dilakukan hendaknya berdasarkan motivasi internal sebagai sebuah keyakinan, bukan berdasarkan motivasi eksternal. Penerapannya antara lain dengan membuat keyakinan kelas dan penanganan dengan restitusi. Motivasi internal dapat muncul jika kematangan sosial dan emosional terbentuk, yaitu dengan 5 KSE tersebut. Kaitan modul 2.1 dengan modul 2.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya kita melakukan pembelajaran dengan memenuhi profil, minat, dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Untuk memaksimalkan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, tentunya memerlukan kematangan 5 kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, refleksi. Sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional, saya berpikir bahwa hal yang perlu dikembangkan dalam diri murid yang utama adalah kecerdasan intelektual. Sehingga dalam memimpin pembelajaran, seringkali sebagai guru atau pendidik, penekanan terhadap hal tersebut dilakukan. Akan tetapi, ternyata dari sisi peserta didik juga harus dikembangkan kecerdasan emosional dan sosial, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari terdiri dari 1. Peningkatan kompetensi sosial dan emosional dalam diri saya sendiri. 2. Peningkatan kompetensi sosial emosional rekan sejawat sehingga ekosistem pembelajaran sosial dan emosional dapat terbentuk dengan baik.
3. Perencanaan secara kolaboratif, integrasi pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah lain yang relevan. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid, 1. Menerapkan strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. 2. Menghadapi dan menangani peserta didik dengan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran sosial emosional yang baik. 2. Mendiseminasikan pemahaman dari program pendidikan guru penggerak. 3. Membentuk komunitas praktisi atau memperkuat komunitas yang telah ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.